Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rizky Bima Prasetyo dari kelas 10G. Saya akan menyampaikan apa itu biografi dan penemuan. 1. Robert von Heingilden. Biografi singkat. Robert von Heingilden adalah seorang antropolog dan arkeolog berkebangsaan Australia. Ia dikenal karena penelitian tentang kebudayaan Asia Tenggara, khususnya Indonesia. Penemuan dan kontribusi mengemukakan teori Dongson, yaitu teori tentang masuknya kebudayaan Pertunggu ke Indonesia dari Vietnam, menjelaskan hubungan budaya Indonesia dengan kebudayaan Asia Daratan. Berperan penting dalam penelitian asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Kesimpulannya, pemikirannya membantu memahami perkembangan kebudayaan Indonesia pada masa prasejarah. 2. Johann Hendrik Caspar Kern. Biografi singkat. JHC. Kern adalah seorang ahli bahasa, linguis, dan filolog berkebangsaan Belanda yang meneliti bangsa-bangsa Eropa Nusantara. Penemuan dan kontribusi mengemukakan teori bahasa Austronesia, menyatakan bahwa bahasa-bahasa Indonesia, Melanesia, dan Polinesia berasal dari satu rumpun bahasa yang sama, membuktikan hubungan bahasa sebagai petunjuk migrasi nenek moyang bangsa Indonesia. Kesimpulan, Kern berjasa besar dalam bidang bahasa dan sejarah asal-usul bangsa Indonesia. 3. James Cook. Biografi singkat. James Cook adalah seorang penjelajah dan pelaut asal Inggris pada abad ke-18. Penemuan dan kontribusi menjelajahi Samudra Pasifik, memetakan Australia, Selandia Baru, dan pulau-pulau Pasifik secara akurat, membuka jalur pelayaran dan perdagangan baru bagi Eropa. Kesimpulan, James Cook dikenal sebagai salah satu penjelajah terbesar dalam seluruh dunia. Halo semua, perkenalkan nama aku Graciana Aprilianti. Saya dari kelas 10G. Di sini saya akan menjelaskan tentang asal-usul nenek moyang menurut Kern Smith dan James Cook. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu menurut Kern Smith. Kern Smith adalah seorang ahli bahasa linguis berkebangsaan Belanda yang meneliti berbagai bahasa di wilayah Asia Tenggara, Nusantara, hingga Kepulauan Pasifik. Menurut Kern, nenek moyang bahasa Indonesia berasal dari daerah Yunan, Indonesia, di Cina Selatan, kemudian berpindah dan menyebar ke wilayah Nusantara.
Pendapat Kern didasarkan pada penelitian bahasa, khususnya kesamaan kosakata dan struktur bahasa antara bahasa-bahasa yang digunakan di Indonesia dengan bahasa di Asia Tenggara dan Pasifik. Bahasa-bahasa tersebut termasuk dalam rumpun bahasa Austronesia. Kern menemukan bahwa banyak kata dasar yang mirip, seperti kata yang berhubungan dengan anggota tubuh, alam, dan kegiatan sehari-hari. Selain kosakata, kesamaan pola kalimat dan cara pengucapannya juga menunjukkan bahwa bahasa-bahasa tersebut berasal dari satu bahasa induk yang sama. Dari kesamaan ini, Kern menyimpulkan bahwa nenek moyang bahasa Indonesia melakukan migrasi secara bertahap di Yunan menuju Asia Tenggara dan akhirnya ke Kepulauan Indonesia. Proses migrasi tersebut dilakukan melalui jalur darat dan jalur laut, mengikuti sungai, pantai, dan perairan. Setelah menetap di Nusantara, mereka berkembang dan beradaptasi dengan lingkungan setempat, sehingga lahirlah berbagai suku bangsa dan kebudayaan di Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan lagi menurut James Cook. James Cook adalah seorang pelaut, penjelajah, dan kartografer asal Inggris yang hidup pada abad ke-18. Ia dikenal karena pelayaran dasarnya ke wilayah Samudra Pasifik, Australia, dan pulau-pulau di sekitarnya. Dalam pelayaran, James Cook banyak mencatat kondisi geografis, penduduk, dan kebudayaan masyarakat kepulauan. Menurut James Cook, penduduk di wilayah Kepulauan Pasifik termasuk daerah yang berdekatan dengan Nusantara, memiliki kemampuan pelayaran yang tinggi. Ia melihat bahwa masyarakat kepulauan mampu menyeberangi lautan luas dengan perahu sederhana. Hal ini menunjukkan bahwa nenek moyang bangsa-bangsa di wilayah tersebut adalah bangsa pelaut. James Cook berpendapat bahwa penyebaran penduduk ke pulau-pulau terjadi melalui jalur laut, bukan jalur darat. Penduduk berpindah dari satu pulau ke pulau lain dengan mengikuti arus laut dan angin. Dari pengamatannya, Cook menyimpulkan bahwa bangsa-bangsa di kawasan Asia Tenggara dan Pasifik memiliki kesamaan fisik dan budaya, seperti cara hidup yang bergantung kepada laut. Walaupun James Cook bukan ahli bahasa seperti Kern atau Smith, catatan perjalanannya memperkuat pendapat bahwa nenek moyang bangsa Indonesia dan bangsa kepulauan lainnya berkembang melalui migrasi laut. Penjelajahannya membantu dunia memahami bahwa wilayah kepulauan dihuni oleh masyarakat yang telah maju dalam ilmu pelayaran dan navigasi. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulannya. Yang pertama, menurut Kern, Kern menyimpulkan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Yunan, Cina Selatan. Berdasarkan kesamaan bahasa, Smith menyatakan bangsa Indonesia berasal dari bangsa Austronesia yang menyebar melalui jalur laut. Sedangkan kesimpulan menurut James Cook adalah nenek moyang bangsa Indonesia merupakan bangsa pelaut yang menyebar dan menetap di kepulauan melalui jalur laut dengan kemampuan berlayar yang baik dan penyesuaian hidup terhadap lingkungan maritim. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rina Puja Korima. Saya dari kelas 10G dan dari SMA Negeri 1 Bengkulu Utara. Saya akan menjelaskan siapa itu William Marsden.
William Marsden adalah ilmuwan dan sejarawan asal Inggris yang meneliti wilayah Nusantara, terutama Sumatera pada akhir abad ke-18. Ia menulis buku terkenal berjudul The History of Sumatra. 2. Isi pendapat William Marsden. Menurut William Marsden, bangsa Melayu dan penduduk Nusantara memiliki hubungan erat dengan bangsa-bangsa di Asia, terutama Asia Tenggara dan Asia Selatan. Ia menyatakan bahwa penduduk Nusantara bukan bangsa yang terisolasi. Mereka berbentuk dari percampuran berbagai bangsa pendatang. Migrasi terjadi lewat jalur laut karena bangsa Nusantara sudah mahir berlayar sejak dahulu. 3 dasar. Pendapatnya, William Marsden berpendapat kesamaan bahasa di Nusantara memiliki kemiripan dengan bahasa Melayu dan bahasa di wilayah Asia lainnya. Kebudayaan dan adat istiadat. Misalnya, dalam sistem kemasyarakatan, perdagangan, dan pelayanan, letak geografis Indonesia berada di jalur perdagangan internasional, sehingga mudah untuk menerima pengaruh dari luar. 4. Kesimpulan. Pendapat Marsden, penduduk Nusantara terbentuk dari proses migrasi dan percampuran bangsa-bangsa Asia, terutama melalui jalur laut, bukan datang dari satu wilayah sahaja. Nomor 6, itu adalah teori Yunan. Pengertian teori Yunan. Teori Yunan menyatakan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari daerah Yunan di Cina Selatan. Teori ini adalah salah satu teori paling terkenal dalam pembahasan asal-usul bangsa Indonesia. Kedua tokoh. Di sini ada 2 tokoh, yaitu pendukung teori Yunan didukung oleh para ahli seperti R.H. Galden, J.H.C. Kern, Heini Galden. 3. Isi teori Yunan. Menurut teori ini, bangsa dari Yunan melakukan migrasi besar-besaran. Migrasi terjadi karena bencana alam, perang, perubahan iklim, dan mereka berpindah ke Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Migrasi dilakukan melalui 2 jalur. Jalur barat, yaitu Yunan, lalu ke Vietnam, lalu ke Semenanjung, Malaya, Sumatera, Jawa. Jalur timur, yaitu Yunan, Filipina, Sulawesi, Maluku, Papua. Bukti teori Yunan. Teori ini didukung oleh beberapa bukti, itu kesamaan bahasa Melayu serumpun dengan bahasa di Asia Selatan dan Cina Selatan. 2. Kesamaan alat kebudayaan, seperti kapak persegi dan kapak lonjong. Ciri fisik banyak penduduk Indonesia memiliki ciri khas Mongoloid. Kesimpulan teori Yunan. Nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari daerah Yunan dan masuk ke Nusantara melalui gelombang migrasi. Lalu, kita dapat simpulkan melalui apa yang saya bahas barusan, yaitu berdasarkan pendapat William Marsden dan teori Yunan, kita
dapat kita simpulkan bahwa asal-usul bangsa Indonesia terbentuk melalui proses migrasi dan percampuran berbagai bangsa dari Asia, baik melalui jalur laut maupun jalur darat. Sekian, itulah dari saya. Maaf bila ada salah kata atau kurang. Semoga kita semua dapat diberikan keberkahan oleh Tuhan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firman Febrian Gultom dari kelas 10G. Pelan-pelan. Teori Out of Taiwan. Teori Out of Taiwan menjelaskan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Taiwan. Teori ini menyatakan bahwa sekitar 4.000 sampai 5.000 tahun lalu, kelompok manusia dari Taiwan yang termasuk Austronesia melakukan migrasi besar-besaran lewat laut. Para ahli mendukung teori ini berdasarkan bahasa daerah di Indonesia seperti Jawa, Sunda, Bugis, dan lain-lain, termasuk keluarga bahasa Austronesia yang akarnya mirip dengan bahasa asli Taiwan, budaya dan teknologi. Kemampuan membuat perahu, bercocok tanam, dan pola hidup menetap mirip dengan budaya awal di Taiwan. Bukti arkeologi. Ditemukan kesamaan alat-alat bantu dan tembikar antara Taiwan dan wilayah Asia Tenggara. Teori Nusantara. Teori ini berbeda banget karena mengatakan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari wilayah Nusantara sendiri, bukan dari luar. Manusia di Indonesia dianggap berkembang sendiri dan penduduk lokal sejak zaman purba, tanpa migrasi besar dari luar. Pendukung teori ini beralasan Indonesia punya banyak fosil manusia purba, seperti Pithecanthropus erectus dalam kurung manusia Jawa, Homo soloensis. Peradaban di Nusantara dianggap sudah cukup maju untuk berkembang sendiri.